Sapian itu siapa? Eh? Gas, gas. Sapian itu siapa? Oh, semangkin gini. Manggodek gini. Manggodek gini apa nasi manggon ke? Nggak usah bohong dengan saya sampai. Kamu itu karena kamu ada yang menempatkan di sini. Tanyain kok. Itu apa sampai di sini itu? Ini adalah tempatnya manusia. Kita tempat di mana sampai. Kalau saya sudah sampai di sini, memang saya sudah di sini. Untuk apa sampai ditempatkan di sini ini? Untuk apa? Jangan suka mengganggu. Bukankah nggak diciptakan jin sama manusia itu kecuali satu untuk beribadah? Sebenarnya sudah. Terus. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di Pasuruan. Alhamdulillah. Ternyata dekat ya. Dekat soalnya saya tidur di mobil. Alhamdulillah selesai dari tempatnya Pak Dokter. Kita sampai di Pasuruan. Di Pasuruan ya Pak? Iya. Pasuruannya mana nih Pak? Pleret. Pleret. Ya. Pleret perbatasan dengan kota Pasuruan Kabupaten. Masya Allah. Alhamdulillah. Bawa Oke, kita harus sampai dari sini. Alhamdulillah bisa silaturahmi ke rumahnya Pak Bambang. Rumahnya Pak Bambang. Pegang ini. Ini mebel nggak Bang ya? Iya. Ini intinya kita kesini yang pertama menyambungkan tali silaturahmi duluran, semoga dengan tersambungnya silaturahmi ini jadikan kita lebih dekat, terutama dekat kepada Allah, jadi saudara ya, insyaallah. Yang kedua ya kita sama-sama berdoa kepada Allah, karena saya hanya bisa berdoa semoga kalau tempat ini bagus ya semakin bagus, kalau kurang bagus ya dijadikan bagus. Ya, sama-sama berdoa dengan sholawat, karena insya Allah dengan baca sholawat bukan hanya memasukkan nur ilahiyah, tapi juga mampu membersihkan halal yang buruk. Insya Allah ya. Penting ya, sarang-sarang donga ngoten mawon intine nggih. Nanti walaupun Allah memberikan pertolongan gitu atas kemurahan Allah, atas izin Allah, kalaupun belum ya terus berdoa ngoten. Ini biasanya di sini di depan sering terjadi kecelakaan, Bang ya? Iya. Di depan sini nggih. Sering. Kasihan. Iya nggih. Yang parkir nyungsep ngoten nggih. Terus kalau masalah usahanya berapa nih, Pak? Usahanya. Ya, kalau usaha biasanya kita 16 orang. 16 orang. 16 orang. Insyaallah. Sekarang tinggal 6 orang. Iya. Buat belum sudah dibikin kecut, kena suruhan itu. Oh, iya. Hampir 150 biji. Insyaallah. Dibikin kecut, langsung penjualan itu. Masya Allah. Padahal insya Allah enggak sampai keluar kita. Sabar mawon. Insyaallah ndak sare. Nggih. Nggih nyuwun donga nih. Minta doanya saudara semuanya nggih. Semoga nanti usahanya beliau bisa jalan dengan baik tanpa dengan gangguan nggih. Amin. Kalaupun ada gangguan, itu adalah bentuk kasih sayang Allah agar kita lebih mendekat kepada Allah. Kita akan lebih berdoa meminta pertolongan kepada Allah nggih. Amin. Kalau buat gangguannya gimana, Pak? Oh, di sebelah sana. Iya. Kalau sebelah sana ini kok untuk usaha. Iya. Insyaallah. Monggo. Ini ada beberapa titik
yang saya rasakan memang ada bentuk-bentuk kezaliman, terutama di sana, terus di sekitar sini, terus di sana. Ada 3 titik yang menjadi sumber masalahnya. Termasuk yang sering kecelakaan itu guys. Iya, yang termasuk yang sering terjadi, sering kecelakaan di sini. Mungkin ada yang pernah ngimpi darah juga, banyak berlimpangan darah di sini guys. Pernah. Tukang gosok itu pagi datang, biasanya kita kan masuk jam 8. Dia datang pagi jam 7 itu sudah datang sambil ngos-ngosan, cerita kalau mulai dari ujung pertigaan depan jalan raya itu sampai di jembatan itu penuh dengan darah. Terus ini yang di sana 2 orang, di sini ada 2 orang. Dalam mimpinya itu gedor-gedor pintu ini mau masuk, terus yang 2 di depan pintu itu 2 orang juga yang gedor-gedor mau masuk. Nah, dari situ terus akhirnya sering terjadi kecelakaan. Tamu saya lihat bengkel masuk, parkir mobil ditabrak ya. Terus kadang-kadang sore itu ada orang boncengan jatuh masuk ke selokan. Itu sering. Apa Pak Nur? Anda apa? Rasanya sesuatu betul di situ, kapan? Karena di situ ada sesuatu kayak apa ya, kain buntelan merah gitu di situ nih, yang di dalam gitu. Kemarin istri saya waktu maulid dipikir suaranya masjid, ternyata ada yang mandi di kamar mandi. Terus iya, terus ini masih ini kebetulan kemarin itu digigit ular di situ. Digigit ular di mana Pak? Di Kamar mandi yang War- tukang Besar ularnya. kecil kami. Oh, jadi ada kayak orang Ini. mandi gitu di dalam. Iya. Nah terus sekali saya Enggak apa-apa Pak. panggil saya pikir Yang ini dia kan pasang. Oh. serumah dengan saya pikir mandi, ternyata anaknya di depan situ jagong di depan masjid. Terus baru tadi ngomong, iya saya lupa, istri saya ngomong kalau kemarin itu ada yang mandi itu, didatangi nggak ada orangnya ya lari istri saya. Ini ada kayak wanita itu pakai gaun merah itu mandi di dalam. Nah, tapi ya itu yang kadang-kadang kesini bikin kecelakaan itu. Yang mandi itu Gus ya. Iya. Oh. Padahal jalannya kan lurus-lurus aja. Iya. Enggak tikungan, enggak perempatan toh. Kayak wanita. Sama. Di dalam itu ada kayak buntelan merah, tapi aslinya bukan milik beliau. Mana Bapak? Iya. Ini. Oh, iya. ada kayak buntelan merah di dalam itu. Tapi bukan sama, jangan suudzon, jangan dendam, jangan marah sama orang, nggih. Karena biarkan saja. Orang yang menanam nanti akan menuai sendiri. Dalam itu ada buntelan merah gitu loh. Buntelan merah seperti itu Panjang gitu Gus. enggak kotak gitu loh, kotak merah di dalam itu. Bismillah. Coba sampai ambil loh, saya enggak saya ikut ya, saya ya cuma ambil di Sama kamera. di plafon gitu loh. Itu datangnya malam sebenarnya Pak, merah terbang gitu malam-malam itu kayak bola api itu. Kayak pulung ya Gus. Pulung mah bagus. Malah bola api yang merah itu malah buruk di sana. Di bawahnya ini loh. Terus satu.
Iya. Iya. Di depannya, pas di depannya kamar mandi. Saya enggak masuk ya. Nanti biar enggak jadi fitnah. Saya enggak masuk, sampai cari di situ ada. Aman monggo, teman-teman cari. Sama kamera. Tangannya coba baca bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau pas dapat baca ayat kursi bawa ke sini ya. Enggak apa-apa. Saya enggak usah ikut. Depan kamar mandi. Ininya ikut nggak ininya kok? Mic-nya ini. Sebentar, mic-nya. Sini kan. Sini kan. Depan kamar mandi. Sini kan. Depan kamar mandi. Mungkin itu loh Pak. Itu loh mungkin. Itu mungkin bukan? Sampo ya. Katanya di plafon ini. Di atas sana Pak. Di atas lemari itu Pak. Itu tuh, sebelah kali bukan ada. Plafon, dua. Mas, plafon. Coba mas satu-satu mas. Biar Bapak yang merasakan. Gini. Pak, itu ditumpai ini ya. Itu dengan mengambil Pak. Tapi Pak, dikerjain dulu. Tengah. Kayak dikerjain. Dengerin jenengan. Ngajengin jenengan ibu. Oh, jangan wangi dong, Ki. Kamu diam aja. Beriku Pak, betul-betul. Tapi beriku Pak, alon-alon. Gerayain. Betul-betul. Beriku Pak, beriku. Oke. Jalan. Bukan di situ sayang. Sana, masuk ke dalam sana. Di depannya kamar mandi sebelah sini. Nah, dirasakan arahnya. Nah, maju Pak Dokter, maju ke kanan. Putar badan, sini loh. Oh, Sana. Bekas kamar mandi. Nah, kamar mandi. cari di atas plafon ini, gue di atasnya. Ke atasnya, dirasakan ke atas. Terus jatuhnya di sekitar situ. Nah, Lah, ketemu Bon. Sambun kepanggil. Ya, itu Pak. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Sambun. Bapak nggak pernah nyimpen itu? Betul nantinya Ada mana? kursi, Pak. Ini lebar. bawa ke depan. Alhamdulillah. Ketemu. Galak mentah. Teman itu siapa? Teman itu siapa? Apa? Kalak-kalan hari konan. Wah, masa mentare? Hati-hati santri ya. Jangan coba-coba untuk melawan. Biarkan saja dulu. Sama mau pergi baik-baik atau enggak? Mau pergi baik-baik? Gini, aku ngomongnya apa-apa nang kowe. Kenapa? Ini omaku.
Saya pindahkan ke tempat-tempat yang jenengan, serumah-rumah yang jenengan. Sama di sini apa toh? Sama di sini itu berbentuk apa? Berbentuk apa sama di sini? Berbentuk apa sama di sini? Tempatnya sampean itu apa? Apa itu? Oh, kepada Allah. Kok sampean kok mau disuruh ganggu-ganggu gitu? Kasih apa sampean? Apa? Kepalanya apa? Kan nggak tahu sekarang lagi ngomong sama siapa. Kau tak orang merah. Saya datang ke sini baik-baik. Saya datang ke sini baik-baik. Biar nggak selalu digangguin oleh bangsa sampean tuh loh. Ngomong yang jelas. Kenapa tidak terima? Kenapa? Kecuali kalau kitanya di sini ganggu. Oh, sampean yang ganggu kok. Yang ganggu itu loh sampean. Kau yang ganggu aku. Enggak, saya tidak pernah ganggu siapapun. Yang penting nggak ganggu orang, kita juga tidak ganggu. Kita juga nggak apa kalau zolim kepada sampean. Kalau sampean nggak zolim kepada manusia. Sampean itu loh, kok ia berhenti berbuat seperti itu. Aku tak corona namamu saya bisa. Terus, waktu sampean gimana? Sampean orang tarik itu tidak apa-apa loh. Tidak jadi masalah buat saya itu. Jangan bawa tarik. Sampean bunuh saya aja kalau saya mati tidak apa-apa kok. Saya lihat. Kerjaan sama di sini ya kayak gini, tutupin orang-orang di sini. Ya, kerjaan sama di sini ya seperti ini. Utang gelantung di depan rumah orang, bikin orang celaka. Yang bikin celaka di orang-orang ini sampean. Untuk apa sih orang-orang yang jalan di sini celakakan itu? Untuk apa? Untuk makan? Untuk makan ya cari tulang-tulangnya bekas hewan atau di kuburan sana. Kok cari sisi. Sekarang aman pergi dari sini. Pergi dari sini. Pergi dari sini sampean. Saya ngomong baik-baik nih loh. Sampean pergi dari sini. Sampean tahu saya. Sampean tahu saya. Kenapa? Ini bukan tempatnya sampai ya. Ini tempatnya manusia. Sampean ditempatkan di sini atau memang di sini? Bukan. Bukan tempatnya jenengan ini. Saya tahu sebenarnya ada menempatkan di sini. Jangan di sini. Jangan bohongin saya. Jalan apa? Cuma lewat sini. Daerah sini. Kalau ini tempat manusia, jalannya manusia, bukan jalan sampean. Sampean itu bukan aslinya bukan di sini. Ada yang menempatkan sampean di sini. Sekarang saya minta sampean pergi baik-baik saja. Kalau nggak mau nanti saya paksa. Kalau nggak mau saya suruh pergi secara baik-baik, nanti sampean saya paksa di sini. Saya tidak bakal ngaret, saya pindahkan yang baik-baik. Saya pindahkan ke tempat yang lebih baik. Gitu loh ya. Nggak bakal saya ganggu. Kalau sampean nggak ganggu. Terus apa sih yang diandalkan? Yang sama banggakan itu apa toh? Gangguin usaha orang, bikin orang celaka. Jangan peringat-peringat di depan saya. Saya tahu kamu itu genderuwo galak hitam. Yang penting nggak ganggu sama manusia, kita nggak bakalan ganggu kamu. Kalau kamu ganggu, kita yang ganggu. Kalau kamu ganggu baru kita mau maaf nahi mungkar.
Iya. Gimana? Jelas. Eh? Oh, kalau nggak tarik silaturahmi Rono jauh dari tahu. Pergi dari sini. Saya pindahkan baik-baik sampean. Saya pindahkan baik-baik. Tidak di sini. Jangan di sini. Jangan di sini. Jangan di sini. Coba sih nggak kalah-kalah itu pak. Kenapa memangnya? Biar ngumpul semua. Nanti kalau sudah ngumpul enak saya megangnya satu persatu. Kenapa? Tadi ada santri yang coba narik. Ada santri yang coba narik tadi. Kenapa memangnya? Apa? Wah, masa main tarik? Hati-hati santri ya. Jangan coba-coba untuk lawan. Biarkan saja dulu. Sama mau pergi baik-baik atau enggak? Mau pergi baik-baik? Gini, aku ngomongnya apa-apa nih kowe. Kenapa? Ini omaku. Rasa kau ora tarik. Saya pindahkan ke tempat-tempat yang jenengan, serumah-rumah yang jenengan. Sama di sini apa tau? Sama di sini itu berbentuk apa? Berbentuk apa sama di sini? Berbentuk apa sama di sini? Tempatnya sampean itu apa? Apa itu? Sanji masak di kowe. Oh. Di bawah lemari. Oh, di itu barangnya sampean. Ditaruh di sini. Kalau saya bisa ngambil tempatnya sampean mau pindah. Aku bakal melu kowe. Kalau saya bisa ngambil itu. Ya. Bismillah. Coba Pak. Iya Kang, kita ya. Ada beberapa yang di sini yang memang ditempatkan di sini. Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa rijati wa sirri sarifi sayyidil asma'i syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya ahli mulk ghaibi wa syahadati wujud, ya ahli mulk ghaibi wa syahadati wujud, ya ahli mulk ghaibi. Ada sapli tidak?
tempat kamu ini. Itu seperti Ya. Ini tempatnya sampai antai ini. Ada itu enggak kah? Ini tempatnya sama antai ini. Sesuai perjanjian. Ini rumahnya sampean. Berarti kamu ikut. Ya. Berarti kamu ikut kan? Tak pindah no, sak omah sampean, sak sampean no. Timbang dideleh ndek gini, ya. Mana sampean ya? Ya. Bila aku saiki. Sampean agamanya apa? Islam. Islam. Apa nah Islam? Lah Islam iki gak boleh saling menyakiti, semua umat Islam itu saudara. Sedulur. Coba lah Islam maca syahadat. Loh, jadi Islam. Piye to lek mau ngomong ke? Jadi Islam. Ayo lek milaku kudu Assalamualaikum. Hah? Waalaikumsalam. Islam iki kudu maca syahadat. Syahadat. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Lah. Malah ngalih. Islam aku. Oh, Islam kok gak kelem maca syahadat iki ta. Ya milaku kudu masuk Islam. Kok tak pindah ning kon sing penak. Iya gak ning kene. Belah nek laut to. Nek kondo mayit. Apa kok? Oh no. Kok ngene puwe nak. Muning ngene. Wah, akeh cewek-cewek ning kono. Kene oke cewek. Coba apa sing mandi iki? Sing nggo baju abang kuwi. Kunti jubah go anu ta apa gaun merah iki ta. Kaya ngono nek sing luwih ayu nek kono. Gak ero sampean iki. Pengen ro gak? Pengen ro? Aduh dai. Ya Allah tunjukkanlah. Sawang. Sawang. Oke. Jangan ganjet. Kaget aku. Ngopak ya. Jangan ganjet ya. Ini nana. Ayo, kawan nana. Kawan nana. Belas kaplok. Coba belas. Ayo milih kana. Ya jangan ku tak bojo nih tak rabek no. Gombok bojo jembok ngono ne sik ya. Ajaku. Ayo, kan aja. Enak ya. Jangan di. Nek nek kono tak rabek nih coba kuno nih. Kau lah ya. Milih kene sik belum kene. Bismillah. Bismillah. Ini di belakang juga punya saham apa di belakang ini? Zombie, belum. Di belakang juga ada gangguan ya, belum ya. Jadi kalau namanya orang masak itu belum waktunya pasti sudah dibatasi. Jadi belum waktunya. Ya intinya dibuktikan dulu lah gitu. Gimana tempat kucingnya Pak? belakang. Disiram ya kan? Disiram ya? Dipakai ini nih. Air. Ini selang.
sama bikin usahanya di sini. Jangan dibawa masuk ke rumah. Kalau di luar, itu yang Pak, sini Pak. Ambil. Bagian limbah Pak. Iya. Lah iya itu. Kawah gede. Iya, Iya, aku kan ngincang kok ini. Di sini bikin usahanya. Sebelumnya di sini. Ya. Dia kasihan lagi tidur. Oh, Pak, sini Pak. Iya. Jalannya nanti diikuti ya. Jadi sampai tidak sadar kalau di sini itu sebenarnya ada yang namanya jin perusak, dia diambilnya itu dari sampah. Jadi jin ini tempat tinggalnya di sampah. Ada orang yang menggunakannya untuk ditempatkan di sini. Gitu. Nggak apa-apa saya, nggak apa-apa, sudah biarin, nggak apa-apa, biar tidur. Dan tangannya nanti kalau pengen cari sesuatu gitu diikuti aja, nggak usah takut ya. Namanya radar kok, diikuti saja sampai dapat. Nggak apa-apa, dia ikut ke bawah mengerokok-rokok, nggak apa-apa, diikuti saja. Nggak apa-apa. Yang pemilik rumah sendiri biar dicari sendiri. Insyaallah. Dahir. Bismillah. Dahir. Ya ahlimul ghaibi wa syahadati, ahlimul ghaibi wa syahadati. Dahir. Ada ini. Bismillahirrahmanirrahim. Diambil enggak apa-apa, diambil enggak apa-apa. Pakai tangan kanan, tangan kiri. Ganti tangan. Nah. Masya Allah. Ya Allah. Lubang ya Pak. Itu Lubang. ini itu sebenarnya ini untuk menyerang juga dari segi rezekinya. Jadi kalau sebenarnya seseorang mau ngambil air itu dibocorkan baknya atau apa namanya itu, untuk ngambil air itu apa namanya, embernya. Iya. Jadi ketika mau ngambil air itu embernya dibocorkan. Jadi rezeki yang dapat seberapapun itu akan habis gitu loh. Jadi dibocorkan dulu dari tempatnya. Ini dolim. Jadi jenengan itu dibocorkan sama orang itu biar rezekinya itu tidak iso mandek gitu loh. 14 yang Ya. Iya. Kerja dok banyak. Coba aja. Enggak ada uang. Iya. Dua, jadi keris kelawang namanya. Yayasan. Mohon maaf, kayak anunya perempuan gitu loh. Iya. Itu loh. Ya, bocor. Iya, dibocorkan itu loh. Tuh. Ya Allah. Dan ini sebenarnya sampean usaha di sini itu kan, jadi kalau punya usaha itu usahanya juga dibuat kayak tidak wajar, kan sebenarnya belum basi sudah dibuat basi gitu. Kalau harusnya enak dibuat tidak enak gitu, tidak masuk akal. Baru buat langsung siangnya itu langsung basi, pagi buat siangnya langsung basi. Satu freezer gini. Basi semua. Ya, Di lemari Tadi yang pindah. Hah? Sebelumnya ada di sini. Oh. jatuh. Pindahnya Saya- tadi baru dipindah itu. Iya, tadi Pagi siang yang pindah. jatuh, Yang itu baru dipindah. sorenya itu Iya. basi. Tadi nggak ada apa-apa di situ sebelum Ibu di. ini Nggak ada. yang bikin Tadi mindah-mindah. jatuh. Oh, tadi dipel ya, Pak? bikin jatuh. Iya, sudah dipel. Malamnya itu basi. Malamnya tadi pagi buat, malamnya langsung basi. Itu sudah masuk freezer. Bawa bahannya itu jatuh Pas di situ. waktu bawa bahannya itu Saya yang jatuh. Oh, jadi lemari itu baru ditaruh di situ. Iya, Dulunya di sini. tadi Itu tempat siang. kompor. Tadi siang. Tadi dia nggak ada apa-apa itu. Nggak ada mindah-mindah Oh itu, Pak. sudah, saya pel semua tadi.
masih ada di depan sana itu. Satu lagi yang di ujung sana. Ujung Ini untuk mebel sana itu. iya di mebelnya itu. Insya Allah. Mebel ini pun juga nurunnya banyak, Kang. Karena kalau satu rumah terus dia ditempatkan kotoran, maka seseorang pun juga datang pun ini bahkan jarak sekitar 700 meter pun orang sudah males. Jadi menurun buahnya. Turun drastis. Iya, jadi kayak rumah saman bagus gitu semuanya, terus dikasih di situ kotoran, otomatis orang datang kan males. Jadi ada memang dari golongan bangsa jin yang dia itu hidupnya di sampah-sampah itu. Memang kotor-kotoran itu ditempatkan di situ gitu. Jadi auranya juga sudah males itu. Dari sini pun udah gitu. Jarak beberapa itu orang sudah niat ke sini, sampai di sini pun males itu. Ada di depan itu Mas Jan. Depan sebelah di mebelnya. Itu mebelnya juga gak menurun Pak ya? Tidak menurun tragis. Aduh. Kamu Pak, kamu nangis aku. Dari 16 orang jadi 6 itu loh. Dan ini harus dihilangkan dari dasarnya dulu. Jadi tidak bisa kalau hanya mohon maaf dimediatorkan terus diusir gitu, tidak bisa. Sebab ini ada pukulnya gitu loh. Jadi kalau semuanya di rumah itu sering didatangi lalat, tidak bisa hanya diusir lalatnya saja. Harus kotorannya yang mendatangkan lalat itu harus dibuang. Kotorannya dulu dibuang, lalatnya diusir lalu dipagari. Tidak bisa kalau hanya diusir lalatnya tok, itu tidak bisa. Kenapa? Karena bukan hanya pada masalah, tapi ada yang mendatangkan masalah di situ. Bukan hanya ada lalatnya sih, tapi ada yang mendatangkan lalat di situ gitu. Yang dihilangkan dulu penyebabnya, buhul-buhulnya. Semoga insyaallah guys. Di depan masih ada yang. Monggo Pak. Kalau nggak ngerti begitu, kira bahan untuk bakaran, untuk apa begitu. Iya, Bos. Kalau Padahal itu Al-Quran dibalik. Ya kalau yang mengerti tentang ilmu raja, enggak apa-apa. Yang mengerti tentang ilmu raja, dia orangnya dalam keadaan berwudu, berpuasa, mengerti tentang ilmu falak, enggak masalah. Tapi yang enggak mengerti itu dibalikkan, bisa kebalikannya, harusnya mau lurus jadi belok. jadi belok. Belok. Kurang satu. Monggo Pak. Aman aja.
terus terus. Terus terus terus. Oh iya 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 itu. Udah ketemu. Yang penting jangan dendam ya Pak sama orang ya. Enggak, insyaallah. Jangan seujon, jangan marah. Biarkan orang mau melakukan apapun kepada jenengan ya. Iya. Tidak usah marah ya. Berarti kalau ada yang memperhatikan kita, ada yang selalu mencari keburukan kita, terus menzalimi kita, berarti kita lebih baik dari mereka. Berarti kita memang lebih baik dari mereka. Berarti jenengan itu lebih baik dari mereka yang sengaja. Berarti sampean baik. Terus kalau orang mau menjatuhkan, dan Allah itu tidak pernah tidur begitu ya. Jadi insya Allah ketika jenengan dizalimi, jenengan dihinakan, sampean dibuat susah, sampean digoblok-goblokan dan lain sebagainya seperti ini, tidak usah marah ya. Nanti kalau sampean tidak marah, maka ini nanti akan kembali kepada yang melakukan. Nggih. Monggo. Insyaallah. Insyaallah nanti akan kembali kepada yang melakukan. Contoh ketika ada seseorang yang memberi kepada jenengan dan jenengan tidak menerimanya, nanti otomatis akan kembali kepada yang memberikan. Kalau dengan marah, dengan dendam, itu nanti hikmahnya hilang. Karena ketika jenengan ada seseorang yang mendolimi jenengan dan jenengan tidak marah, maka kedoliman, keburukan, kehinaan kembali kepada yang melakukan, dan jenengan hikmahnya nanti akan menjadi orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah. Maka oleh sebab itu sering saya katakan kepada santri semuanya, kemana-mana itu sampean siapa karung, mana-mana itu sampean itu siapa kresek, kemana-mana sampean itu siapa tong sampah. Jadi kalau ada yang memuji kita, ada yang menyanjung kita, ndang diwadahi lebokne tong sampah dibuat, dan tidak muncul sifat riak, sombong, ujub dan lain sebagainya. Dan kalau ada yang menghina kita, mengatakan kita itu bodoh dan lain sebagainya, wes keendang diwadahi dilebokne ning tong sampah di gua, ben tidak muncul sifat dendam, sakit hati, marah. Karena apa? Karena kita tidak butuh pandangan orang dan juga perkataan orang. Yang kita butuhkan hanya pandangan yang maha memandang. Nggih, sepenting wis sedayane semuanya ada hikmahnya. Kalau kita ditolimi orang, ada orang menjatuhkan kita, berarti kita lebih baik. Syukur mau. Kita lebih baik dari mereka. Ngoten nggih. Diambil hikmah saja, nanti di buang insyaallah sudah terang. Nanti ketika saya membuang yang dohir, maka saya minta untuk jenengan membersihkan secara batin, dalam arti sholatnya dijaga, sholawatnya, terus keharmonisan rumah tangganya itu jenengan. Jadi kotoran yang di luar sudah hilang, maka yang paling penting kotoran yang ada di dalam kolbu juga harus dihilangkan ya. Di piala yang buruk-buruk itu tidak datang, karena suatu yang buruk itu akan mendatangkan keburukan, dan yang baik akan mendatangkan kebaikan nggih. Insyaallah. Tunggu nggih. Intine kula nggih caket namung donga, bisanya berdoa. Jenengan juga kami sama berdoa, saling mendoakan nggih. Penting seduluran, jadi kekeluargaan, seduluran, salawat saking kersane Gusti Allah. Oke. Insyaallah cukup. Ini nanti tinggal diajani, kita beri pakai daun bidara, dan setelah itu insyaallah sudah malam, besok kita pulang
besok malam kita adakan santunan nggih insyaallah. Dari majelis zikir selawat ini pada Pekan Jati besok sekitar 50 orang dan insyaallah alhamdulillah terkumpul sekitar dari hasil pengobatan kita sendiri ada 25 juta lah insyaallah. Yang besok malam kita lakukan santunan nggih. Nggih. Sekali-kali dan juga untuk mengikuti sunnah Rasulullah, sifat-sifat Rasulullah. Nggih. Allahumma Muhammad. Semoga saudara-saudaraku semuanya dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah, mendapatkan rezeki yang berkah barokah berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, misalnya bisa buat beli sawah dan beli mobil mewah, dan insya Allah menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.